Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3.
Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semua dan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam
bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romah Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga
Rusman Yakub dari DPW, 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Sembah dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah dan kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari
kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Bapak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Gus Yassin. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6
Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini Oke, ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Sembah dan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak? Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima
kita, marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah dan kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, harapannya gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Gus Yassin. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika. Kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan muktamar ini sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri D. Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat
dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini Oke, ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna. Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyim Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Sembang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. Perubahan. Perubahan.
terkait dengan harapan dari Gatot sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon.
Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 Masa Bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romahur Muzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyim Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Sembang-sembang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya.
Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Jati sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029.
Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai Ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan Sidang Paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan Ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi Ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon Ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 Masa Bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romahur Muzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang-semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Jati sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri D. Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10.
Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 Masa Bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romahur Muzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup.
Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Sembang-sembang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Jati sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, harapan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Di Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romahur Muzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3.
Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Sembang-sembang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Jati sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini
bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenaian. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Di Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini sudah. Oke, ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romahur Muzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'faruddin, 3 Haryadi,
yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyim Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Sembang-sembang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Kati sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan
posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Gus Yassin. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6
Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semangat dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan, Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima
kapal kita, marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Gus Yassin. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh founder negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat
dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Sembah dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan.
Perubahan. Dengan harapan dari DP sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Gus Yassin. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon.
Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 Masa Bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini Oke, ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan
bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Terkait dengan harapan dari Dato sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Ya. Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029.
Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai Ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan Sidang Paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan Ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi Ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon Ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini Oke, ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3. Keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Dan dengan Bismillahirrahmanirrahim.
kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir.
Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani.
dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Gus Yassin. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh founder negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September.
Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang?
jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah,
Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum
untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Terkait dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan, Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga, Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh founder negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam,
bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romahur Muzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga
Rusman Yakub dari DPW, 1 Asis Hentihu, 2 Ja'faruddin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaluddin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan, Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga, Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3
P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, harapannya gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Gus Yassin. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh founder negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030
melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semangat dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya.
generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita, marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, harapannya gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Gus Yassin nanti sampaikan Gus Yassin. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh founder negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10
garing P3 garing 2025 tentang penetapan Ketua Umum garing Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini Oke, ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk Ketua Umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semua dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya,
sesuai dengan P3 yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Terkait dengan harapan dari netizen sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC
secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 Masa Bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini Oke, ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Neti sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir.
Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani.
sembang-sembang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Jadi, apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September.
Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang?
jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Terkait dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Gus Yassin. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan bisa memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah,
Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romahur Muzi, yang kedua Kiai Musyafaq Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'faruddin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaluddin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum
untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan, Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga, Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, harapannya gimana, Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Gus Yassin. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh founder negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam,
bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romahur Muzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga
Rusman Yakub dari DPW, 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan, Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga, Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin
kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, tanggapannya gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Gus Yassin nanti disampaikan Gus Yassin. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh founder negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6
Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru.
terutama yang muda-muda ya, generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita, marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh founder negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP
Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romah Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak,
pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Ya. Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah
atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan bisa memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir.
Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani.
dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Gatot sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, jadi kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September.
Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romah Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang?
jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semua dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Ya. Nah,
Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum
untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang-semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Terkait dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan dari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam
bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romahur Muzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga
Rusman Yakub dari DPW, 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semua dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. Terkait dengan harapan dari NET sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan
kemarin dari kader itu kan untuk posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Bapak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga bineka tunggal ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6
Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru.
terutama yang muda-muda ya, generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita, marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP
garing Muktamar 10 garing P3 garing 2025 tentang penetapan Ketua Umum garing Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk Ketua Umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak,
pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh founder negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar.
Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3. Keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alaina min zani ya
konfirmasi bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir.
Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romah Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani.
semang-semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Gatot sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah dan kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai itu. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September.
Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romah Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang?
jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah dan kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Ya. Nah,
Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Di Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini Oke, ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum
untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan, Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga, Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah dan kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam,
bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai itu. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga
Rusman Yakub dari DPW, 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan, Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga, Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah dan kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader
kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Gus Yassin. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6
Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan,
Kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah dan kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri D. Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini Oke, ada permintaan suruh ngulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romahur Muzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaluddin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang-semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan.
perubahan. Dengan harapan dari Gatot sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan bisa memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri D. Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon.
Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 Masa Bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romahur Muzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang-semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan
bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Gatot sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi dengan sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri D. Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029.
Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai Ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan Sidang Paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan Ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi Ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon Ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 Masa Bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini Oke, ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3. Keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang-semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim.
kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Gatot sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, harapan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Gus Yassin. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir.
Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani.
dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Dato sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari informator, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Jadi, apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh founder negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan bisa memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September.
Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang?
jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Nyatu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari informator, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Ya. Nah,
Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum
untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semua dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh founder negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam,
bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romahur Muzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga
Rusman Yakub dari DPW, 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. Perubahan. Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun.
Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati perbedaan itu ada, karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh founder negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan bisa memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna
6. Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romahur Muzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Langsung dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari P3 sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan,
kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga, Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, harapan gimana, Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Gus Yassin nanti sampaikan Gus Yassin. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh founder negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romah Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak? Perubahan.
perubahan. Dengan harapan dari Dato sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin akan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh founder negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan muktamar ini sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon.
Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romah Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan
bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Gatot sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah dan kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika. Kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan muktamar ini sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029.
Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai Ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan Sidang Paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan Ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi Ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon Ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romah Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Sembah dan dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika. Kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September.
Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang?
jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semangsa dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Ratu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah dan kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah,
ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum
untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Gatot sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, dan kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam
bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini sudah. Oke, ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romahur Muzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga
Rusman Yakub dari DPW, 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya. Berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyim Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Ratu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu. Inilah
artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan untuk posisi sekjen nanti Gus Yassin gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Gus Yassin. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030
melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romahur Muzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaluddin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyim Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Ratu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru,
terutama yang muda-muda ya, generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita, marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi dengan sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, harapan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan bisa memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar
garing Muktamar 10 garing P3 garing 2025 tentang penetapan Ketua Umum garing Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk Ketua Umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semangsa dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak,
pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Terkait dengan harapan dari netizen sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, jadi kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah
atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semangsa dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
sih bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak? Perubahan. 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 Dengan harapan dari Ratu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi dengan sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, dan kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, harapan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir.
Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 Masa Bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini Oke, ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani.
semua dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari netizen sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, dan kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September.
Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang?
jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semangsa dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Terkait dengan harapan dari Ratu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, dan kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah,
ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Di Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum
untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semangsa dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi dengan sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, dan kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam
bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri D. Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini sudah. Oke, ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romahur Muzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga
Rusman Yakub dari DPW, 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya. Berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah dan kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun.
Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Gus Yassin. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika. Kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke
6. Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ngulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romah Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabbar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semua dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari itu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sekarang kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama
terutama yang muda-muda ya, generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita, marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, harapan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika. Kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP
garing Muktamar 10 garing P3 garing 2025 tentang penetapan Ketua Umum garing Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romahur Muzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaluddin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk Ketua Umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyim Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak,
pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Terkait dengan harapan dari Gatot sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkomunikasi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat Islam bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah
atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 Masa Bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini Oke, ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk ke Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak? Perubahan. 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 Dengan harapan dari Gatot sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai itu. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir.
Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini Oke, ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub, dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani.
dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk ke Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Gatot sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkomitmen sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai itu. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September.
Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 Masa Bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh Muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, Muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang?
jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyum Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang-semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak. Perubahan. 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 Terkait dengan harapan dari Gatot sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkomunikasi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, tanggapan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Gus Yassin, nanti sampaikan Gus Yassin. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan utama itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah,
Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Di Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Roma Hurmuzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga Rusman Yakub dari DPW 1 Asis Hentihu, 2 Ja'farudin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaludin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum
untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya, berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyim Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang-semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3 Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3 Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini Bapak? Perubahan. 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 Terkait dengan harapan dari Gatot sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak? Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3, bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, harapan gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Gus Yassin nanti sampaikan Gus Yassin. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam,
bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus yang didampingi oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftarkan diri sebagai salah satu calon. Dari musyawarah dan aklamasi itu kemudian didapati Agus terpilih menjadi ketum baru partai berlambang Ka'bah tersebut. Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10/P3/2025 tentang penetapan Ketua Umum Ketua Formatur Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Haji Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum DPP P3 masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang paripurna ke-6 Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan. 2. Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun susunan personalia pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan. 3. Keputusan ini sudah. Oke, ada permintaan suruh ulang lagi namanya oleh Pak Web. Yang pertama dari unsur formatur DPP 1 Saudara Romahur Muzi, yang kedua Kiai Musyafa Nur, yang ketiga
Rusman Yakub dari DPW, 1 Aziz Hentihu, 2 Ja'faruddin, 3 Haryadi, yang keempat Subadri Usuluddin, yang kelima Pepep Saiful Hidayat, yang keenam Nyai Munjidah, yang ketujuh Mas Ruhan, yang kedelapan Fairuz Maskati, dan yang kesembilan Awaluddin. Poin 3, keputusan ini baik kita beri batas waktu kerja untuk formatur termasuk ketua umum untuk menyusun kepengurusan selama maksimum 30 hari. Ya, itu poin 3. Yang poin 4, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan muktamar dan hanya dapat ditinjau kembali oleh muktamar 11. Ya. Berikutnya 11. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025, muktamar 10. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 1:05. Lewat 7. Oke, cukup. Muktamar 10 Partai Persatuan Bangunan, pimpinan sidang paripurna, Ketua Dr. Insinyur Muhammad Qoyim Abdul Jabar, ditandatangani Sekretaris Dahlia Umar, ditandatangani. Semang dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat amanah besar dari para kader P3, Bapak? Ya, saya senang dan bangga bahwa ada kesempatan untuk memajukan dan membangkitkan P3 dari tidurnya. Oke, terus apa makna kemenangan bagi Bapak secara pribadi dan perjalanan panjang bagi P3, Bapak? Kemenangan ini bukan tujuan akhir. Ini adalah evaluasi kita untuk meraih kemenangan berikutnya, yaitu sampai masuk Senayan. Oke, yang terakhir Bapak, pesan pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia setelah kemenangan ini, Bapak? Ya, sesuai dengan P3, yaitu Partai Pembangunan. Di sini kita harus membangun P3 kembali besar. Satu kata untuk kemenangan ini, Bapak. Perubahan. 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 Dengan harapan dari Datu sendiri untuk kembali ke Senayan, nanti kira-kira upaya apa Pak yang dilakukan dari pengurus? Ya, sementara kita akan cari formatur, nanti akan membentuk pengurus-pengurus. Kita akan maksimalkan kader-kader dan rekrut kader-kader baru, terutama yang muda-muda ya. Generasi Z ini kita bangkitkan kembali bahwa P3 ini mampu besar kembali. Untuk mengatasi perpecahan Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkomitmen sekalian. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga Pak. Ya, kami terbuka. Jadi tidak ada, kita ini kan sebagai umat Islam, Allah saja memaafkan. Apabila kesalahan kita memaafkan juga, tapi kita harus sama-sama menahan amarah, yang kita harus bersatu kembali. Inilah artinya moto P3
P3 bersatu untuk membangun. Kalau harapan kemarin dari kader itu kan posisi sekjen nanti Gus Yassin, gimana Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman beliau adalah yang berpengalaman dan itu sangat tepat posisi tersebut. Ya, jadi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan tentu kita harus saling menghormati, perbedaan itu ada karena negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika, kita diajari oleh model negara kita, sehingga saya berharap Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan contoh kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa tahapan muktamar itu sudah dilaksanakan. Saya berharap karena partai kita ini bukan hanya di muktamar ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana tahun 2029 kembali kepada kesenayan. Maka kekompakan, kebersamaan itu yang kita harapkan. Saya berharap Mas Mardiono, ayo kita gabung. Saya berharap Mas Arwani, ayo kita gabung. Dan seluruh kader, kita bangun P3 ini bersama-sama, kita bisa untuk mencapai ini. Cukup? Nah, ketetapan Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan nomor 08/TAP/Muktamar 10. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Agus Suparmanto secara sah ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Keputusan itu diambil dari mekanisme aklamasi dalam Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Minggu dini hari 28 September. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi dalam forum Muktamar 10. Namun kabar tersebut ternyata hanyalah pernyataan sepihak saja. Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Qoyum, meski terjadi dinamika selama proses sidang berlangsung, namun menurutnya proses berjalan biasa hingga akhir. Sementara itu, usai menang menjadi ketum P3, Agus Suparmanto menyebut bahwa kemenangan itu bukanlah tujuan akhir. Ia bertekad untuk membawa partai berlambang Ka'bah tersebut menuju Senayan pada pemilu 2029. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum P3 itu dilakukan setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10 mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta Muktamar. Para muktamirin yang berasal dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC secara bulat menyuarakan dukungan agar pemilihan ketum P3 dilakukan melalui aklamasi. Sebelum Agus terpilih menjadi ketum P3, Qoyum Abdul sebagai pimpinan sidang sempat membuka pendaftaran calon ketum P3. Saat itu Agus ini